menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat. Apa yang bisa kita pelajari dari perusahaan yang berhasil beradaptasi? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lerin Vilentia, kelas 105 dari SMA Kesatuan. Di sini saya akan menceritakan kisah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Tanpa berlama-lama, simak sampai akhir ya. Pertama-tama, ayo kita mengenal lebih apa itu Nutrifood. Nutrifood merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari 1919. Kantor pusat Nutrifood berada di Jakarta dengan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 30 negara di dunia. Produk yang dihasilkan yaitu Tropicana Slim, Nutrisari, Halo, Elemen, Wedang, dan Lokalate. Pendiri Nutrifood sendiri yaitu Januar Darmawan. Ia lahir di Juwana, Jawa Tengah, Indonesia. Dia datang ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan di universitas, lalu lulus dari North Carolina State University dengan gelar PhD di bidang hortikultura dan ilmu tanah pada tahun 1970. Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1972, ia mendirikan usaha pembibitan yang memproduksi bibit buah dan mendirikan Asosiasi Pembibitan Indonesia. Lalu ia merintis PT Nutrifood Indonesia bersama saudaranya pada tahun 1970 bernama Hari Darmawan. Produk pertama yang diluncurkan ialah Tropicana Slim yang mulai dipasarkan tahun 1979 dan sudah mengantongi banyak penghargaan hingga saat ini. Produk ini banyak disukai oleh kalangan menengah atas dan kalangan terdidik yang menginginkan tubuh yang langsing dari makanan berserat serta menyediakan makanan yang kadar gula rendah. Produk ini laris di market karena banyak dicari kelompok pelanggan yang sadar kesehatan dan mengurangi gula. Produk kedua diluncurkan pada tahun 1929 yaitu Nutrisari yang menyasar sebagai minuman sari buah. Keberhasilan Nutrifood ditandai dengan memenangkan beberapa penghargaan, memiliki produk unggulan, dan para karyawan bekerja dengan senang hati. Dan untuk kegagalannya yaitu belum optimal dalam pemasaran Tropicana Slim dan kegagalan penyampaian jasa berulang yang menyebabkan loyalitas pelanggan menurun. Sekarang untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strength atau kekuatan. Untuk kekuatan dari perusahaan Nutrifood yaitu karakteristik internal perusahaan, posisi kuat di pasar domestik, dan kehadiran di tingkat regional lokal. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari perusahaan Nutrifood banyaknya persaingan yang ketat. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Permintaan produk sehat meningkat, ekspansi pasar internasional, dan inovasi produk baru. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Perubahan preferensi konsumen, fluktuasi ekonomi, serta isu kesehatan dan regulasi. Kiat-kiat Nutrifood yaitu pilih sesuai kebutuhan nutrisi, gabungkan dengan pola makan sehat, perhatikan porsi konsumsi sesuai dengan aktivitas fisik, dan baca informasi kandungan. Yang terakhir yaitu motivasi dari pendiri Nutrifood, Januar Darmawan. Sehat itu pilihan, pilihlah yang terbaik untuk tubuhmu, karena tubuhmu yang sehat adalah fondasi untuk hidup yang luar biasa. Sekian sudah video pada hari ini, sekian dari saya, semoga